Situs Batu Tapak Cinangka, tempat larangan yang menelan nyawa. Kisah nyata di balik batu bertapak raksasa. Selamat datang di channel Koridor Sunyi, tempat di mana kisah nyata dan mitos bersatu di antara gelap dan sunyi malam. Siapkan nyali kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian sendirian. Karena malam ini kita akan menelusuri sebuah situs kuno yang konon menyimpan jejak kaki makhluk gaib. Inilah kisah mengerikan dari situs Batu Tapak Cinangka. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar di antara pepohonan lebat Cinangka. Sebuah desa tua di lereng barat, Banten yang dikenal penduduk sekitar sebagai tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib saling bersinggungan. Di tengah hutan itulah berdiri situs Batu Tapak Cinangka. Sebongkah batu raksasa dengan jejak kaki manusia berukuran hampir 2 meter, tertanam di permukaan yang seolah membatu sejak ratusan tahun lalu. Orang-orang tua selalu berkata, batu itu bukan sekadar peninggalan zaman purba, melainkan jejak kaki makhluk penunggu yang dikenal sebagai Sang Tapak Agung, entitas penjaga alam yang murka jika manusia mengusik batasnya. Cerita ini bermula dari rasa ingin tahu seorang mahasiswa arkeologi bernama Raka yang datang bersama 2 rekannya, Dimas dan Sari, untuk melakukan penelitian di situs tersebut. Mereka berangkat sore hari, membawa kamera, drone, dan beberapa alat ukur sederhana. Warga sekitar sudah memperingatkan mereka untuk tidak bermalam di sekitar situs. Apalagi saat malam Jumat Kliwon, karena katanya suara langkah raksasa sering terdengar dari dalam hutan, disertai bau tanah basah dan bunga Kamboja yang tiba-tiba menyeruak. Namun Raka tertawa, menganggap itu hanya mitos desa yang diciptakan untuk menakuti anak-anak. Saat matahari mulai tenggelam, mereka tiba di tepi hutan, di mana papan kayu bertuliskan situs Batu Tapak Cinangka dilarang memasuki saat malam hari berdiri setengah lapuk, tertutup lumut dan dedaunan. Mereka menembus semak, mengikuti jalan setapak yang kian lama semakin sempit, hingga akhirnya tibalah mereka di hadapan batu besar itu. Permukaannya halus seperti diukir, dan di tengahnya terdapat cekungan menyerupai jejak kaki manusia. Hanya saja ukurannya tak masuk akal. Ini luar biasa, ujar Raka sambil menyalakan senter ke arah jejak itu. Bisa jadi bukti adanya ritual kuno atau simbol pemujaan raksasa di masa lampau. Tapi saat sinar senter itu bergerak, Sari memegang lengan Raka. Kau lihat itu, bisiknya pelan. Di tepi batu, ada genangan air berwarna merah pekat seperti darah, menetes dari sela-sela batu. Dimas mendekat, menyentuhnya dengan ujung jarinya, lalu terdiam. Hangat, katanya lirih. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa suara seperti desahan panjang dari arah pepohonan, disusul dengan suara langkah berat, duk, 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 seolah sesuatu sedang berjalan di antara mereka, tapi tak terlihat. Sari memeluk tasnya erat-erat, matanya menatap sekitar dengan panik. Raka, aku nggak suka tempat ini. Namun, Raka tetap sibuk dengan kameranya, merekam setiap detail batu itu. Saat ia menyorotkan kamera ke arah belakang batu, layar kameranya tiba-tiba bergetar, dan di layar terlihat bayangan hitam raksasa berdiri membelakanginya. Ia refleks menoleh, tapi tak ada apapun. Dimas langsung menurunkan alatnya. Bro, udahan dulu deh, gue nggak enak nih, sumpah. Namun Raka tetap bersikeras, hingga akhirnya malam benar-benar turun, dan kabut tipis mulai menutupi area sekitar. Mereka memutuskan untuk berkemah di dekat situs, meski peringatan warga masih terngiang di telinga mereka. Sekitar tengah malam, Raka terbangun oleh suara seperti seseorang berjalan di luar tenda. Dimas, panjil nih ya. Tak ada jawaban. Ia membuka resleting tenda, dan di luar, kabut makin tebal. Di kejauhan, batu tapak itu tampak bersinar samar, seperti memantulkan cahaya bulan yang tertutup awan. Lalu ia mendengar suara berat, seperti seseorang menghembuskan napas dari belakangnya. Saat ia berbalik, tak ada siapa-siapa, tapi aroma busuk tanah basah bercampur darah tercium kuat sekali. Ia kembali ke dalam tenda,
namun mendapati Dimas sudah tidak ada di tempatnya. Hanya kantung tidurnya yang sobek, dan bekas tanah basah menempel di karpet tenda. Panik, Raka membangunkan Sari. Mereka berdua mencari keluar sambil menyalakan senter, dan yang mereka temukan membuat darah mereka membeku jejak kaki besar. Sangat mirip dengan bentuk di batu. Melangkah menjauh ke arah hutan. Setiap jejak di tanah meninggalkan bekas cairan merah pekat yang masih hangat. Sari mulai menangis. Sementara Raka mencoba menenangkan, tapi matanya sendiri gemetar melihat jejak itu mengarah ke sebuah tebing di belakang situs. Mereka mengikuti jejak itu pelen-pelen, hingga menemukan Dimas berdiri kaku, menghadap ke batu besar lain, dengan tubuh kotor penuh lumpur. "Dimas," panggil Raka. Dimas berbalik, tapi matanya kosong. Bibirnya bergetar pelan sambil berkata, dia sudah bangun. Lalu tubuhnya ambruk, dan dari punggungnya muncul bekas luka besar, menyerupai tapak kaki. Tanah di sekeliling mereka mulai bergetar. Batu tapak di tengah situs bersinar merah, dan suara langkah berat kembali terdengar. Kali ini semakin dekat, semakin jelas, seperti sesuatu yang amat besar sedang mendekati mereka dari balik kabut. Sari menjerit dan berlari, tapi dari arah berlawanan muncul bayangan raksasa yang perlahan menampakkan diri, kepala besar tanpa wajah, tubuh hitam dengan irit-irit menyala merah seperti bara, dan setiap langkahnya meninggalkan bekas hangus di tanah. Makhluk itu mendekat ke arah batu, menunduk, dan meletakkan telapak kakinya di atas jejak yang sama. Dalam sekejap, tanah bergetar hebat, dan Sari terlempar ke udara sebelum tubuhnya menghilang ke dalam kabut. Raka mencoba berlari, tapi kakinya seperti tertarik ke dalam tanah berlumpur. Ia menjerit, berusaha melepaskan diri, tapi dari bawah tanah muncul tangan hitam besar yang mencengkeram kakinya. Ia berteriak sekeras-kerasnya, "Tolong!" Tapi suaranya tenggelam dalam raungan yang menggema di seluruh lembah Cinangka malam itu. Keesokan paginya, warga menemukan tenda mereka sobek, alat-alat berserakan, dan di tengah situs terdapat 3 jejak kaki manusia biasa. Namun, di sampingnya ada 1 jejak kaki raksasa baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Dari hari itu, situs Batu Tapak Cinangka ditutup untuk umum. Namun, warga masih sering mendengar suara langkah berat di malam hari. Dan beberapa orang yang nekat datang hanya kembali dengan tatapan kosong, terus bergumam tentang dia yang sudah bangun. Konon, siapapun yang melihat batu tapak itu pada malam Kliwon akan bermimpi didatangi sosok raksasa tanpa wajah yang menjejalkan kakinya ke dada, meninggalkan bekas luka hangus berbentuk tapak. Dan jika kau terbangun dengan bau tanah basah di kamar, mungkin kau sudah dipilih untuk menggantikan penjaga lama situs itu. Karena di Cinangka, jejak yang tertinggal bukan sekadar batu, tapi peringatan dari dunia lain yang tak ingin dilupakan.